Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke Veners, bagaimana? Udah siap belum nih buat masuk ke informasi minggu inilah pokoknya ya. Bakal banyak informasi yang Mang Adun katakan tuh super hot. Ini udah banyak banget informasi yang Mang Adun save. Jadi di video kali ini Mang Adun akan bahas satu persatu informasi berurut bahkan ya dari misteriusnya siapa Koksasi ya, dan akan terjawab pada akhirnya sedikit demi sedikit kita akan bahas. Oke, jadi mari kita masuk di informasi yang pertama ya. Jadi ini Mang Adun coba ambilkan satu persatu informasi biar keskip juga tidak apa-apa. Yang penting pioner bisa menikmatinya ya, karena di sini sudah banyak sekali informasi yang Mang Adun save. Jadi tidak Mang Adun save lagi di HP kalau sekarang. Karena apa? Aduh, itu bisa mudah penuh ya HP Mang Adun gitu. Jadi sekarang tuh kita lebih mudah juga. Jadi langsung di sini saja. Oke, jadi kita masuk ke informasi yang pertama ya. Oke, yang pertama ini kita masuk dari Jojo Pai ya. Ini juga terbilang baru, Mang Adun bawa ke sini ya. Jadi mari kita baca sama-sama. Oke, ini 1/2 artinya postingan ada kelanjutannya di bawah nanti ya. Oke. Katanya Jojo Pai ini ya, Pai Network dalam 2 hari terakhir kemarin tuh ya, berita tentang Pai memanas karena kode program yang dieksplorasi dan dibagikan secara online oleh pioner yang ahli secara teknis di sektor IT ya, mungkin beda ya, TI sama IT nggak tahu lah. Yang penting itu dibagikan oleh pioner yang ahli katanya ya. Itu setelah meninjau kode koin Pai ini, saya yakin bahwa dari Anda yang memiliki pertanyaan tentang situasi ini, misalnya apakah OpenMainet akan diluncurkan pada 1 Juni 2024, apakah itu berita palsu, apakah ini penipuan, apakah waktunya salah, beberapa orang mengatakan hal itu benar, sementara yang lain berpendapat bahwa orang yang menggunakan kode yang menunjukkan peluncuran mainnet koin Pai di GitHub bukan anggota Picor Team, sehingga menunjukkan bahwa kode tersebut mungkin bukan dari Picor Team. Nah, ini yang jadi induk permasalahan ya kalau mau dikatakan. Oke, tenang saja, nanti kita lanjut ya. Ini cukup misterius. Oke, beritanya sangat panas. Saya juga telah mempelajari beberapa permasalahan secara mendalam dan mengumpulkan beberapa poin setelah seharian untuk menjelaskan permasalahan berikut. Yang pertama ya, kami senang memiliki berita untuk didiskusikan. Keakuratan berita akan ditentukan oleh para ahli yang akan menyelidiki lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan. Akan ada lebih banyak diskusi tentang topik ini. Oke, jadi di sini jelas ya, akan ditelisik lah intinya oleh para ahli ini, diselidiki ya lebih lanjut untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, jadi di video kali ini juga coba Mang Adun selidiki juga sama, yang akhirnya ada beberapa clue yang mungkin cukup mencerahkan lah kalau Mang Adun katakan nih dari berbagai sumber ya tentunya. Oke, terus yang kedua, siapakah Koksasi? Menurut informasi yang ada, Koksasi adalah penulis yang memposting kode sumber yang berisi beberapa kode koin Pai. Tidak diketahui lengkap atau tidak, maksudnya kepastian atau kelengkapannya ya. Yang menarik perhatian signifikan akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Nah, dia dari Indonesia, emailnya itu ya Koksasi 88@gmail.com. terus pelopor dari Indonesia. Mungkin Anda ingin menyelidikinya lebih lanjut. Gambar 1, nanti kita ke bawah ya. Beliau berada di Indonesia, sangat antusias dengan ilmu komputer dan tertarik pada pengembangan perangkat lunak dan teknologi luar angkasa. Dia mungkin pernah bekerja dengan organisasi berikut: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pangan dan Pertanian Global, Pangan dan Pertanian, terus
info yaitu alamatnya mungkin ya, GFA, terus ini di Indonesia ya, terus DAO, organisasi otonomi terdesentralisasi yang didukung oleh berbagai rantai kripto masa depan yang sangat maju dan tak terhentikan berteknologi tinggi. Oke, di situ di tag juga Revolution, terus pinetbook.com, Revolution, banyaklah Discord ya di situ. Terus Super Revolution juga, Indonesia, Artemax, organisasi otonom terdesentralisasi cerdas di masa depan yang didukung oleh inovasi teknologi baru dengan akses multi rantai masa depan. Banyak sekali ya ternyata pengalamannya, diperkirakan seperti itu gitu. Terus ada istilah di sini perusahaan KOSI. Oke, yang mungkin menjadi anggota Picor Team karena situs resmi Finerpop menyebutkan lebih dari 35 anggota Picor Team berpartisipasi dalam proyek Pi dari berbagai wilayah seperti Amerika, Eropa, dan Asia. Oke, nanti di gambar yang kedua ya. Terus yang ketiga, apakah Kosasi yang memposting kode software Pi itu? Katanya ya, pertanyaan yang bagus, bukan? Berdasarkan pengamatan saya, Kosasi mengunggah kode CoinPay di GitHub ini ya. CoinPay di GitHub ini berisi banyak data terkait CoinPay, termasuk kode program tentang CoinPay yang merupakan karya Picor Team. Gambar 8 ya. Selain Kosasi, saya juga menemukan beberapa anggota Picor Team lainnya seperti terlihat pada gambar 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silahkan suka bagikan komentar untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, di sini sudah kita dikasih huruf ya di sini atau angka 1. Oke, terus di sini dari jumlah yang Picor Team ya, 35 core team members global ya. Jadi di berbagai benua seperti itu, seperti yang tadi dikatakan. Terus di sini juga yang ketiga juga adanya ini lihat ya, perusahaan katanya. ini akan menjadi clue nanti. Coba nanti kita lihat ya. Oke. Nah, kita masuk dulu. Di sini ada beberapa anggota Picor Team juga. Terus lebih lanjutnya lagi di sini juga yang keduanya itu. Oke, ini CryptoGing jelas ya. Yang kelima, terus yang lain Aurelian Series. Udah pernah kita bahas ini kalau anggota-anggota Picor Team ya, beberapa udah lama, setahun yang lalu mungkin. Terus siapa? Hakyung juga, Kyung Lee ya. Terus ini Kosasi juga. Nah, oke, ini menariknya, apakah Kosasi ini benar-benar ya tanda kutip ya gabung dengan Picor Team seperti itu, atau salah satu dari Picor Team seperti yang disebutkan di atas? Karena kita tahu dari 35 anggota di sini kan terbagi di antara beberapa benua dan Asia termasuk salah satunya. Oke, kita akan masuk ke informasi yang keduanya ya. Kita cari dulu di sini, nanti Bang Adun skip ya. Oke. Informasi yang keduanya itu ada di paling bawah ya. Nanti Bang Adun coba ini. Nah, oke. Jadi kita masuk di informasi yang kedua ya. Ini bakal sambil ngopi aja ya Pioner, mungkin lama tapi seru. Mengadun yakin deh Pioner akan tertarik untuk terus ya menyaksikan video ini. Kita masuk di informasi yang kedua ini dari Sahra ya. Kita cek di sini. Oke. Informasi tanggal 1 Juni 2024, saya tanya ke Kosasi ya. Hari ini saya membaca kode di GitHub, nyambung ke yang tadi kan, tentang peluncuran mainnet pada 1 Juni 2024 di kontak Pi Crypto Connect ya. Apakah ini benar? Dia menjawab dengan singkat dan padat, mari menunggu. Oke, nah di sini ya, let's wait together, mari menunggu bersama. Oke, dibalas ya. Tadi kan sudah dibagikan tuh alamat emailnya, jadi ada intinya yang bertanya langsung. Dan ini yang menjadi panasnya tuh apa ya, memang betul tidak langsung dari dashboard ya kan, tidak langsung dari roomnya Dr. Nicholas, tapi ini menjadi ramainya tuh jawaban dari Kosasinya juga, bahasanya tuh mari menunggu bersama. Ya iya, memang kita sedang menunggu gitu kan, cuman kan
benar atau tidaknya. Oke, kita lanjut ke informasi yang ketiga ya. Oke, kita lanjut, kita cari lagi. Oke, informasi yang ketiga ya kalau nggak salah ini masih tentang ada di Sarah ya, Sarah. Oke, dan ini Mang Adun tadi sudah artikan itu ternyata gagal ya untuk menerjemahkan, tuh gagal menerjemahkan postingan ini. Silahkan coba lagi seperti itu. Jadi tetap tidak bisa. Jadi kita menggunakan terjemah langsung ke Google Terjemah saja ya. Ada sesuatu yang bisa kita temukan di sini. Oke. Nah, jadi Pi akan membuka sebagian mainnet pada 1 Juni 2024. Ada istilah di situ sebagian. Oke, untuk penetapan harga GCP di ekosistem, membentuk konektivitas global dengan suara protokol standar versi ya itu 21, karena versi 20 sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Untuk untuk mengonfirmasi itu akan menjadi tanda penting penggabungan kuantum. Oke, di versi 21 pada 18 Juni mendatang ya. Oke, kita masuk ke informasi yang keempat ya. Oke, ini dari Pihot News ya. Tanggal 1 Juni 2024 telah dijadwalkan sebagai Hari Media Global. Hari Media Global ya, untuk acara mainnet terbatas. Atau tadi Sahra mengatakan itu sebagian ya, gitu. Saat ini kita telah melihat produsen mobil seperti Hyundai, Toyota, Honda, Tesla, Ford, dan beberapa perusahaan lain telah membuat kontrak PubCar di blockchain menggunakan mata uang Pi. Ini sekaligus saja lah Mang Adun gabung-gabungkan ya informasi ya, biar sekalian hot gitu. Jadi di sini sudah memang tertulis, mau bagaimana lagi, Toyota, Ford ya itu, terus Hyundai, terus Tesla tuh yang paling lama banget rumornya gitu, dan kita tidak bisa menebak-nebak, dan waktu itu juga hanya baru spekulasi saja dari berbagai banyak pioner gitu kan, tapi di sini tertulis langsung. Oke, dan ini terhubung di blockchain Pi, katanya seperti itu. Nanti di informasi yang berikutnya akan ada juga bahwasanya keterangan Pi blockchain itu sekarang sedang bekerja ya. Nah, nanti ya kita masuk ke informasi berapa? Yang kelima ya. Oke. Nah, ini di informasi yang kelima nih dari Pihot News ya. Nyambung ke yang Jojo Pi tadi. Oke. Tim inti proyek Pi Network memiliki lebih dari 35 anggota di seluruh dunia. Tidak perlu mengetahui siapa Kosasi, namun proyek didasarkan pada basis kode inti Pi Network dan memanfaatkan platform eksternal untuk digabungkan. Misalnya jaringan Pi dan jaringan Nexus memanfaatkan protokol Nexus Mesh yang dikombinasikan dengan Pi SDK untuk membuat jaringan Pi Nexus. Gila, gabung gitu ya, jelas ya. Dan jaringan Pi Nexus ini mempromosikan dan terhubung secara global, membantu jaringan Pi bergerak menuju open mainnet. Oke, di sini dikatakan tidak perlu mengetahui siapa Kosasi ya, namun intinya katanya proyek ini didasarkan pada basis kode inti Pi Network yang misalnya jaringan Pi dan jaringan Nexus ini gabung jadi Pi Nexus, jadi seperti itu. Oke, di sini ada yang tanda panah itu ya. Tuh Pi Network, terus ini Pi Network juga, terus di sebelahnya ada apa? Otomatis ya. Terus coba kita terjemahkan untuk, nah di paling bawah lah ya, intinya seperti itu ya, jaringan nih kita coba terjemahkan biar lebih jelas lah, biar tidak ada yang tersembunyi. Oke. Oke. Nah, otomatis otonom Pi Network ya, ini akan meluncurkan fitur otonom yang akan berjalan di latar belakang dan melakukan berbagai tugas untuk memastikan integrasi blockchain Pi bekerja dengan lancar. Ini lisensinya atau perizinannya ya gitu. Wow, jaringan Pi penghubungan. Waduh. Ya, yang next itu loh, Pi penghubungan tuh ya. Oke, kita lanjut informasinya, makin seru nih.
Oke, di informasi kali ini lanjutannya kita ada Sahrah ya. Nah, Sahrah ini mencoba, jadi ada 3 ya, Jojo, Pihot News, dan Sahrah yang mau bahas di sini ya. Jadi ada 3 sumber, dan dari Sahrah ini beliau mencoba mungkin berspekulasi ya antara Kosasi, Kokalis, Satoshi Nakamoto, Nicholas Kokalis. Pantas saja 2 orang itu menjadi satu. Itu sudah, makanya tadi kata Pihot sudah lah, katanya nggak usah dibahas aja kalau siapa Kosasi itu sebenarnya gitu kan, tapi tetap bikin penasaran. Oke. Nah, di sini ada yang di kolom merah ya, kita seperti biasa terjemahkan untuk menghilangkan penasaran kita. Mungkin ada petunjuk yang bisa kita temukan. Oke, atur pesan yang akan dikirim. Selamat Kosasi ya. Di sini ada istilah pemilik Nexus atau penghubung antara peluncur penerima. Jadi ya itulah, bekerja di yang tadi kata ini apa, 2 orang menjadi satu ya. Oke, kita lanjut ke informasi di berikutnya ya. Oke, di informasi yang kelanjutannya ini ada Pihot News ya. Jadi sudah mau diterjemahkan di situ, Kosasi tepatnya tergabung dalam grup Picor Team. Anjir, oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi padahal Pihotnya sempat bilang ya nggak usah kasih tahu lah, nggak usah tahu lah Kosasi itu siapa. Cuman mungkin beliau juga penasaran juga gitu kan. Nah, di sini oke. Kita coba terjemahkan ya yang di kolom merah itu. Ini seru lah kalau kata Bang Adun tuh, karena ini kabar yang sangat baik. Jadi nah oke, kita ini yang tadi dibahas sama Jojo juga ya, ada Daumel gitu kan. Daumel adalah aplikasi terdesentralisasi ya, itu betul, dApps yang dibangun di atas platform Raspberry Pi, menghadirkan kekuatan organisasi otonom terdesentralisasi ya. Ini ke dalam pengalaman lokal proyek ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kontrak pintar, menciptakan pasar terdesentralisasi Raspberry unggulan. Mungkin maksudnya ini yang di kolom merah ini ya, ini kerjaan Picor Team tapi ada di GitHub-nya Kosasi. Mungkin seperti itu yang dimaksud sama Pihot News ya. Oke, kita bisa ke informasi yang berikutnya. Nah, ini berita dari Pihot News yang semalam mengalami mau post, cuman masih penasaran kan, kemarin tuh masih hari Minggu lah ya. Jadi mengalami nunggu hari ini. Oke. Ini yang semalam ya, berita akhir hari. Nah, maksudnya itu perpindahan mau ke hari Senin gitu kan. Ledakan ekosistem Pi pada pukul 07 ya tanggal 1 Juni. Maksud nanti ya, pesan disiapkan pada tanggal di atas. Maksudnya untuk nanti media di seluruh dunia dikirimi pemberitahuan untuk acara peluncuran. Nah, kenapa tadi dikatakan itu media tanggal media global? Ya mungkin ini di sini ya. Jadi pada tanggal 1 Juni 2024 pesan disiapkan pada tanggal di atas, media di seluruh dunia dikirimi pemberitahuan untuk acara peluncuran. Jadi seluruh media yang ada ya gitu kan, nah, dikasih tahu lah, dikirimi pemberitahuan untuk acara peluncuran. Oke. Cuman tadi tetap perlu kita ingat ada istilah terbatas dan bagian ya gitu. Jadi namun pertukaran eksternal, nah di sini keterangan lebih jelasnya mungkin ya. Namun pertukaran eksternal non target belum diperbolehkan untuk terhubung. Oke. Jadi pertukaran eksternal non target, ada istilah eksternal non target, pertukaran bisa dikatakan mungkin exchange ya yang dimaksud sama Pihot News di sini ya. Eksternal itu pertukaran eksternal kayak Binance dan sebagainya itu belum diperbolehkan untuk terhubung. Nah, jadi ya tadi mungkin itu yang disebut terbatas ya gitu, atau sebagian. Semua aplikasi yang terhubung dengan ekosistem harus terhubung pada platform standar yang ditentukan tanpa kode sumber. Firewall jaringan Pi masih dirahasiakan hingga ekosistem Pi cukup matang dan berkembang. Maka mainnet akan menghapus firewall sepenuhnya dan semuanya akan sepenuhnya bersifat publik.
Oke, waktu udah lama Mang Adun juga sempat bilang gitu, bahwasanya firewall ini sepertinya kan banyak gitu kan. Udah sempat kita bahas. Karena apa? Karena ketika misalkan firewall satu itu dibuka, ada firewall yang lainnya. Ya, firewall itu sudah kita artikan yaitu dinding api. Itu yang menjaga keamanan ya, gitu. Menjaga keamanan semua jaringan Pi. Oke, jadi di sini masih dirahasiakan katanya firewall jaringan Pi itu ya, hingga ekosistem Pi cukup matang dan berkembang gitu. Maka mainnet akan menghapus firewall sepenuhnya dan semuanya akan sepenuhnya bersifat publik. Minggu depan ini ya, minggu depan ya, diperkirakan akan ada update besar-besaran untuk V-Browser. Semoga V-Exchange global juga segera diluncurkan sehingga pioner dapat merasakan dan merespon terlebih dahulu. Menyenangkan. Oke, ini apa? Ada, barangkali kita terjemahkan lagi ya. Yang kolom-kolom merah itu bikin penasaran deh ya. Apa itu? Dengan persyaratan berbeda tanpa kode sumber karya yang lebih besar dapat di Ini hanya memerlukan reservasi hak cipta dan pemberitahuan lisensi karya berlisensi. Modifikasi karya yang lebih besar dapat distribusikan dengan yang sudah terhubung tuh nggak usah intinya ya masuk lagi seperti itu. Ada kode sumber yang harus dilalui, yang tadi itu bisa dikatakan pertukaran eksternal, tapi bagi ekosistem yang sudah terhubung itu tidak perlu lagi. Oke, sudah otomatis lah, mungkin seperti itu. Nah oke, barangkali masih ada, kita coba cek lagi aja ya. Oke, nah ini di informasi berikutnya itu ada dari Pihak masih ya, pengujian penambahan blockchain lain ke blockchain Pi. Seperti tadi Mang Adun bahas ya, waktu ada Hyundai, terus Ford, Tesla dan yang lainnya mencoba untuk terhubung ke Pi blockchain ya. Di sini jelas dikatakan sama Pihak News, pengujian penambahan blockchain lain ke blockchain Pi sedang berlangsung. Dalam versi ini Vicor Team akan membuat memo baru di Pi blockchain yang memungkinkan rantai objek berinteraksi, objek pertukaran yang diambil API ya, Indoxa, terus Kraken, Coinbase, Binance, nilai tukar terus diperbarui untuk data cleanness dari bursa di atas. Itu Indodax ya, mungkin ya itu kan Indoxa, tapi nggak tahu lah. Oke, dan ini penampakannya ini kan masih belum ya, baru diuji coba. Nah tadi kenapa dikatakan itu belum bisa yang pertukaran eksternal. Oke, makanya tidak mudah ya untuk bisa terhubung dengan Pi blockchain. Itu keamanan semuanya tuh harus jelas dulu, harus matang dulu kalau mau. Oke ya sudah ya, mau dirasa cukup sampai di sini dulu deh. Ini juga sudah cukup banyak informasinya ya. Semoga kedepannya benar ya, akan lebih banyak kabar baik lagi yang kita update ya, apalagi di Pi browser atau di aplikasi Pi networknya. Entah, yang jelas ini akan terus memanas kalau Mang Adun perkirakan. Jadi seperti itu, buat pioner semuanya tetap semangat ya. Kita tidak bisa mengklaim, dan Mang Adun juga disclaimer di sini ya, bukan berarti Mang Adun menggembar-gemborkan. Oke, seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan dari Vicor Team, tapi Kosasih dirumorkan, dikabarkan gabung dengan Vicor Team Group. Oke ya, nah seperti itu. Tapi ya kita boleh senang, tapi jangan terlalu baper ya, seperti itu. Boleh kita lihat saja perkembangannya gitu, apalagi kan dekat lah, bentar lagi tuh bulan Juni. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 20 Mei ya, sekitaran 10 harian lagi kok. Oke, kita tunggu saja informasinya ya.
siapa tahu kan kalau memang real nanti bakal bener banget tuh, akan ada berita-berita yang hot deh pokoknya. Kalau dilihat semakin kesininya gitu, perkembangan Facebook terus berkembang dan terus maju, terus menuju langkah-langkah pasti. Jadi seperti itu. Oke ya, Mang Adun pamit undur diri dulu. Buat pioner semuanya, tetap sehat, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, terima kasih. Thank you. Bye bye.